Baik, terima kasih buat keluarga Lasem mau mengundang saya kembali di sini. Sangat senang bisa berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Hari ini saya ingin bicara tentang sesuai dengan ayat yang kita akan bahas sih sebenarnya dari kitab Efesus gitu. Yang saya beri judul nasihat bagi para ayah. Tentu saja ayah di sini tidak hanya kita batasi ya, di sini fokusnya hanya pada ayah, tapi tentu saja orang tua secara general. Dan kita juga bisa bicara ini tentang pemimpin. Kita juga bisa terapkan ini di kehidupan kita di profesional, misalkan seperti itu. Ya, jadi ya itu yang mau kita belajar. Disclaimer kedua, ketika saya mengajarkan ini, saya tidak akan terlalu banyak mengajar, mudah-mudahan. Bukan berarti saya sudah seperti ini, sama sekali enggak. Ini pun adalah perjuangan dan pergumulan kita. Jadi saya sendiri. Jadi bukan berarti saya udah jago dan teman-teman perlu belajar dari saya. Enggak, sama sekali enggak. Kita belajar bersama-sama. Dan bahkan kita akan lihat bahwa ini adalah impossible task sebenarnya. Satu tugas yang luar biasa berat ya. Baik, kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang Yahudi, dia rabi Yahudi yang sangat luar biasa. Dia lahir di Tarsus, kurang lebih tahun 5 Masehi. Lahir dari suku Benyamin. Kenapa ini penting untuk disebut? Teman-teman perlu tahu bahwa semenjak Raja Salomo, kerajaan Israel itu terbagi dua, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan itu terdiri dari dua suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Dan itulah yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Inilah yang menjadi kerajaan Israel sampai sekarang. Maksud saya bangsa Israel yang sampai sekarang ini ya kurang lebih adalah dua suku ini. Dari Benyamin dan dari Yehuda. Sementara 10 suku yang lain itu selain Lewi tentu saja tersebar merata karena mereka adalah suku khusus yang dipanggil Tuhan untuk melayani ibadah, maka mereka selalu ada di setiap suku seperti itu ya. Nah, 10 suku yang lain itu mereka terserak kemana-mana, kemudian udah nggak, sekarang disebut the lost tribe of Israel gitu. Dan kita masih menanti-nantikan kembalinya mereka sebagai salah satu janji pemulihan dari bangsa Israel. Dia lahir di tahun 5 di Tarsus, lahir dari suku Benyamin, itu memperlihatkan bahwa dia ini adalah bukan orang sembarangan. Dia benar-benar disunat pada saat dia berusia 8 hari. Jadi benar-benar mengikuti akidah, mengikuti kaidah-kaidah bangsa Yahudi sepenuhnya. Dan dia diajar oleh guru-guru Yahudi yang luar biasa. Nah, kemudian dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia dimenangkan, dia bertobat, dan dia memulai pelayanannya. Tempat pertama yang dia layani salah satunya adalah di kota Efesus. Itu tahun 53 Masehi kurang lebih. Namun surat Efesus ini tidak ditulis pada saat dia sedang berada di sana. Surat Efesus ini ditulis ketika dia sedang berada di Roma, di dalam penjara pada saat itu. Ya, dia tulis ini dan kemudian dikirimkan. Jadi kurang lebih dari zaman sejak pertobatan dia mungkin ada sekitar, it's quite safe to say 15 up to 20 years setelahnya baru kemudian surat ini ditulis. Kayak apa sih surat Efesus itu? Surat Efesus itu garis besarnya kira-kira gini, diawali dengan doktrin, yaitu tentang kekayaan di dalam Kristus. Apa saja yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan ketika dia berada di dalam Kristus. Harta rohani dari Bapa, pasal 1 ayat 4-6. Kemudian dari anak Kristus, pasal 1 ayat 7-12. Dari Roh Kudus, ayat 13-14 pasalnya yang pertama. Dan diawali dengan doa pengertian. Meminta pengertian dari Tuhan. Mengapa? Sadari ini teman-teman. Doktrin-doktrin dari Allah jika tidak diwahyukan kepada kita secara pribadi, nggak ada yang bisa mengerti itu. Ya, salah satu yang jelas di sini adalah yang diawali di depan. Disebut ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dari Allah, tapi dia satu.
Dia adalah Allah Esa. Kita tidak percaya tiga pribadi, tiga Allah, tapi kita percaya satu Allah. Nah, bagaimana menerima konsep ini? Jika Tuhan tidak menganugerahkannya kepada kita, ini akan menjadi satu hal yang sangat sulit untuk kita mengerti. Jadi perlu sekali doa untuk pengertian ini. Dan kemudian bagian berikutnya dilanjutkan pasal yang kedua ayat 1-22 tentang status rohani kita di dalam Kristus. Dan status itu kita butuh, kalau kita mau jalankan itu kita perlu kekuatan. Makanya di pasal yang ketiga Paulus berdoa untuk meminta kekuatan bagi kita. Kelanjutannya, bagian yang kedua itu berisi adalah tanggung jawab kita setelah kita berada di dalam Kristus. Apa saja tanggung jawabnya? Saya rincikan di situ. Hidup di dalam kesatuan, itu yang pertama. Kemudian hidup di dalam kesucian. Katakan jangan seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Ayat-ayatnya ada di situ ya. Kita juga perlu hidup di dalam kasih. Kelihatannya kalau kita dengar kata-kata hidup di dalam kasih, kelihatannya kayak enteng, kayak kayak sepele, kayak nggak mudah. No, completely wrong. Begitu kita harus hidup di dalam kasih, itu berarti penderitaan. Hidup di dalam kasih berarti memutuskan untuk tetap mengasihi meskipun kita sakit, meskipun kita kecewa. Memutuskan untuk melepaskan kekecewaan kita dan bukannya melepaskan hubungan. Oh, itu susah banget teman-teman. Nggak gampang mengampuni orang-orang yang kita sayang. Orang Inggris bilang gini, the person that can hate you the most is those who you love the most. Oke? Jadi orang-orang yang kita kasihi, paling kita kasihi, merekalah yang paling hebat. Kalau mengasihi kita, contoh, kalau teman-teman ditipu sama orang klien, sama klien kita, marah nggak? Marah lah ya. Tapi kalau kita dibohongin sama anak, sakit banget nggak itu? Kalau kita dikhianati oleh pasangan kita, sakit banget. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita kasihi paling banyak. Jadi sadari bahwa hidup dalam kasih berarti kita membuka diri sedemikian rupa sehingga kita mengekspos diri kita terhadap rasa sakit yang luar biasa. Itu sebabnya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu kasih dari Allah itu sendiri untuk bisa memampukan kita seperti itu. Apalagi hidup sebagai anak-anak terang dan hidup dengan bijaksana. Yang luar biasa adalah apa teman-teman? Yuk lihat tuh di C-nya. Ternyata hidup sebagai suami istri dan kehidupan di dalam orang tua dan anak itu juga mendapat tempat yang istimewa di dalam surat ini. Dia secara spesifik dia menyebutkan hal itu dan juga di dalam kehidupan profesional. Kalau kita lihat ini mirip sama visinya CLCC nggak sih? Bagian depannya adalah intim dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengejawantahkan hubungan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu datang apa? Keluarga. Kehidupan kita di dalam komunitas, itu keluarga. Setelah itu datang apa? Bisnis, profesional. Oke? Ngerti ya? Inilah yang Tuhan sebenarnya bawa buat kita semua untuk masuki. Bagaimana kita membuat prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah kita kenal itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Itulah arti yang sesungguhnya dari memberkati kota. Oke? Saya tidak bilang bahwa kelas helpful itu buruk, nggak mungkin. Bagus itu, ya, bagus banget. Saya nggak bilang bahwa pelayanan ke penjara itu nggak penting, sama sekali nggak begitu. Tapi bagaimana sikap kita setiap hari pada bawahan kita itu memberkati kota. Bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak kita itu memberkati kota. Ketika teman anak Anda datang berkunjung dan bertemu dengan Anda, apa kesannya sama mereka? Kayak lihat Yesus? Apa kayak lihat? Oke, itu memberkati kota. Ya, oke. Saya selalu percaya bahwa kita ini gelas-gelas kecil yang Tuhan taruh di atas meja ini. Dan kemudian Tuhan berkati kita dengan limpah sampai penuh, sampai tumpah. Itu memberkati kota. Itu memberkati kota.
Di mana kita berada, apapun yang kita lakukan, siapapun kita, dipanggil untuk membiarkan berkat Tuhan mengalir buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Amin. Khususnya kita mau bicara hari ini tentang kehidupan keluarga dan hubungan antara orang tua dan anak. Penting sekali di sini, teman-teman. Nasihatnya ada di ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak boleh minta izin nggak? Siapa bapak-bapak di tempat ini? Cukup banyak? Boleh ya? Yuk para bapak bacakan ini dengan keras karena ini adalah nasihat buat kita. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada 2 hal yang bapak-bapak harusnya lakukan di dalam kehidupan mereka. Yang satu bersifat negatif, yaitu apa? Jangan. Yang kedua bersifat positif, yaitu do this. Lakukan ini. Itu yang nomor 1, jangan. Jangan lakukan ini. Dan sadar nggak sih, kalau kita dibilang jangan itu susah. Kecuali kita tahu apa yang nggak boleh. Kalau dibilang di sini, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. How do we do that? Ngisengin dia sampai nangis? Itu yang bikin dia marah? Oh banyak, anak saya tuh kenyang saya isengin. Puji Tuhan sampai sekarang dia masih sayang sama saya. Gak pakai marah-marah kayak gitu. Mungkin bukan itu. Apa yang bisa melukai anak kita sampai bangkit amarahnya di dalam dia. Oke? Dan ketika anak itu bangkit amarahnya, hidupnya akan sangat-sangat rusak. Dan dia sendiri akan jadi sangat-sangat destruktif. Itu sebabnya kenapa penting sekali kita untuk menyadari hal ini. Yuk, apa yang tidak boleh seorang ayah lakukan supaya anak-anaknya nggak bangkit amarahnya? Yang pertama, being egoistic, self-centered. Kata papa ini, titik. No further discussion. Tapi kenapa nggak boleh, Pak? Nggak ada pertanyaan. Papa selalu benar. Itu sikap yang jelek banget. Itu sikap yang jelek banget. Apa yang menjadi concern dari ayah, itulah yang menjadi terutama di dalam keluarga. Waduh, berat sekali itu. Janji dengan anak, nomor 2. Janji dengan keluarga, nomor 3. Menurut saya ini yang penting untuk saya lakukan. Ini yang harus terjadi. Ketika seorang ayah bersikap seperti ini, dia sedang mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang egois, yang sama persis dengan dirinya. Bahwa tidak ada yang penting selain aku. Ngerti ya? Ayah yang egois akan sangat-sangat merusak kehidupan anaknya. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Apa maksudnya? Kerjanya nggak benar? Nggak selalu seperti itu. Satu hal yang paling penting adalah apa? Dapatkah kita sebagai seorang ayah dipegang kata-katanya? Ketika kita janji kepada anak kita bahwa kita akan pergi bersama dengan kamu, menemani kamu main ke time zone, meskipun itu membuang waktu, mengesalkan. Dapatkah kita bilang? Tiba-tiba ada klien yang nelpon, kamu harus pergi. Siapa yang kamu akan kalahkan? Anak atau ini? Ini omset loh, ratusan juta loh. Aduh, kalau ratusan juta ini pakai beliin mainan buat anak, dapat banyak nggak? Dapat banyak. Udah deh, batalin janji dengan anak. Dapat omsetnya, cuannya kita pakai, beliin mainan biar dia happy. What do you want? The newest iPad? It's yours. iPhone 17, it's yours. Rebut, mau apa? Buat dia. Anak senang, siapa yang nggak senang dikasih begituan? Betul nggak? Tapi kamu telah menaruhkan sesuatu dalam diri anak itu. That my dad cannot be trusted. Wow. Dan satu saat nanti, ketika kita berbicara sesuatu yang penting, seperti Yesus, satu-satunya jalan kehidupan, jalan kebenaran dan terang di dalam hidup kita.
Anak kita bilang, nah, he's not telling the truth. He never tells the truth. Ngerti ya? Betapa bahwa kita dapat diandalkan itu menjadi hal yang sangat penting. Saya adalah orang tua yang penuh dengan kelemahan. Boleh tanya istri saya yang cantik jelita di depan saya ini. Penuh dengan masalah. Aduh, tahu nggak sih, saya pernah dibujuk bahkan setengah diancam oleh beliau untuk mau masuk ke kamar dan baikan sama anak saya. Segitu jahatnya saya gitu. Tapi saya bersyukur banget setiap kali anak saya menerima informasi yang buruk dari sekolahnya, dia datang pada kami untuk bertanya, "Pak, kata guru agama aku, Yesus tuh begini. Enggak, Jos, enggak begitu. And he trust me. Kenapa? Karena kita selalu berusaha menjaga itu. Menjaga supaya janji kita tidak kita batalkan sama dia. Anak kecil nggak ngerti prioritas. Ini bagi bapak-bapak muda di tempat ini ya. Dengarkan saya baik-baik. Anak kecil nggak ngerti prioritas. Anak kecil nggak ngerti betapa pentingnya kerjaan kita. Oh, ini kalau gua nggak kesini akan ada demo besar sehingga meruntuhkan pemerintahan. No, ya kecuali kalau itu sih kali ya. Kalau itu mau nggak mau kita nggak bisa apa-apa gitu teman-teman kayak gitu. Tapi anak kecil tidak mengerti. Sorry, bukan saya nggak boleh bilang anak kecil. Anak Anda tidak mengerti prioritas. Anak Anda hanya mengerti, my dad promised me this, and I'm expecting him to deliver the promise. Oke? Apa harga yang mahal yang kita harus bayar ketika kita melanggar sebuah janji? Anak kita tidak bisa percaya kepada Bapa di surga. Kenapa? Bapa yang saya lihat juga nggak bisa dipercaya kok. Apalagi Bapa yang tidak saya lihat. Gimana caranya saya bisa mempercayai itu? Ngerti? Harga yang sangat mahal. Yang ketiga, inkonsisten. Wah, ini dia. Kenapa negara ini sedang ada dalam masalah? Salah satunya karena pemerintahnya nggak konsisten. Ya, kita bilang pengiritan, tapi di sisi lain kita jor-joran terhadap yang lain. Kita bilang bahwa, kita nonton TV nggak boleh lewat dari jam 9. Setelah anak kita tidur, kita yang nonton. Inkonsisten. Anak kita akan bingung. Yang mana yang papa bilang yang harus saya dengar? Waktu bilang ini atau bilang ini? Karena nggak konsisten. Anak kita kebingungan. Harga yang mahal yang harus kita bayar adalah apa? Dari saat itu, mereka tidak lagi atau akan sangat sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kenapa? Yang benarnya aja dilanggar kok sama papa. Yang mana? Gimana caranya? Tidak masuk akal, unreasonable. Ini dekat sekali sama yang berikut, pemarah. Ya, kayak saya nih. Ya, istilahnya sengcok. Tahu sengcok? Senggol bacok. Kena senggol dikit langsung meledak. Ya, angkot mepet, nggak kena. Kebun binatang diulang 7 kali. Pemarah. Ketika anak kita pemarah, mudah sekali marah. Anak kita besar di dalam kehidupan di mana setiap hari dia menanti-nantikan. Ini momen plus atau momen min nih. Tiba-tiba bisa ngamuk, tiba-tiba bisa hancur gitu. Berarti nggak boleh marah? No. Yuk. Ada 4, sebenarnya ada banyak sekali alasannya. Tapi saya mau kelompokkan seperti ini. Alasan-alasan untuk marah. Di dalam setiap kelas True Marriage, saya selalu menyempatkan untuk memberikan informasi ini. Yang saya kotak merah, itu alasan buruk untuk marah. Alasan buruk untuk marah. Dan ketika kita marah karena 4 hal yang ada di kotak merah ini, dengar saya baik-baik, kita hanya merusak, kita hanya menyakiti, kita hanya melukai, kita hanya menghancurkan hubungan. Apa saja? Yang pertama, karena ingin menunjukkan kekuasaan. Dengar saya baik-baik para bapak di tempat ini. Otoritas yang kita miliki itu adalah God's given authority.
Nggak perlu Anda klaim. Anda nggak perlu buat sesuatu untuk merebut otoritas itu. Nggak. Tuhan kasih itu sama kita. Ngerti? Ya, jadi tidak perlu marah kalau Anda merasa bahwa kekuasaan Anda sedang di-challenge. Lebih parah, nomor 2, kita marah karena nyembunyiin kesalahan. Kita sebenarnya lagi bikin salah. Karena kita takut orang tahu, kita malu orang lain tahu, kita galak duluan. Kita bentak duluan orang yang salah, dia nggak jadi nanya-nanya kan, nggak jadi nerusin. Kita sedang melukai dia. Yang ketiga, ini lebih sadis lagi, ingin balas dendam. Artinya apa? Setiap hal buruk yang terjadi itu melukai kita, betul? Dan sebagai manusia kita bereaksi ingin membalas. Dan kalau itu yang kita lakukan pada anak kita sedang menghancurkan kehidupan mereka, teman-teman. Ngerti? Saya selalu bilang sama pasangan muda seperti ini, jangan marah waktu masih marah. You get it? Jangan marah waktu kamu masih marah. Artinya gini, ada sesuatu yang terjadi sama kita dan itu melukai kita dan itu membuat kita marah. Langkah nomor 1, padamkan dulu amarahnya. Tenangkan dulu diri kamu, mandi gih, main golf gih, apalah gitu. Do something first. Tenangkan dirimu dulu. Setelah kamu tenang, marahlah. Marahi anakmu. Maka marah kita akan terukur. Marah kita akan terjaga. Tapi kalau kita lagi marah, habis anak kita. Terbakar emosi. Bangkitlah amarahnya. Ngerti ya teman-teman ya? Dan yang keempat, kita sebenarnya adalah orang-orang yang luka. Terluka karena masa lalu, terluka di kerjaan, terluka karena otoritas-otoritas yang kita kenal. Dan kita proyeksikan luka tersebut pada anak kita. Kalau ini alasan kita marah, bertobatlah. Bertobatlah. Baiklah kita marah kayak Yesus marah. Gimana tuh? Yesus marah banget waktu dia lihat ada pedagang-pedagang di sekitar bait Allah kan. Tapi dia dengan kerennya, dia duduk tenang, dia diam, dia menjalin dulu cambuknya. Makan waktu itu. Yesus menenangkan diri dengan cara menjalin cambuknya. Setelah cambuknya jadi, baru dia marah. Dan tidak dicatat di situ bahwa dia mencambuk orang. Yang ada cuma dibolak-balik meja ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Jadi cambuknya buat apa? Menenangkan diri kali ya. Seperti gitu. Menenangkan diri. Ngerti ya teman-teman ya? Apa marah yang positif? Kotak biru tuh. Ada sesuatu yang kita cium yang tidak buruk, yang tidak baik di dalam anak kita. Misalkan anak kita mulai ngomong kasar. Nah, bereaksilah karena itu. Bereaksilah karena itu. Tegur karena itu. Ada perbuatan yang menyakitkan. Misalkan tadi yang dibilang dikasih barang sama seseorang dan tidak mengucapkan terima kasih. Tegur. Tegur. Itu marah yang oke banget. Ada ancaman dari luar. Ada sesuatu yang kita perlu cegah. Marahlah karena hal-hal seperti ini, teman-teman. Jangan seperti yang merah. Yang merah hanya meninggalkan luka. Yang biru, itulah yang mendisiplin. Itulah yang membangun. Itulah yang... Mungkin salah nggak? Mungkin. Mungkin nggak sesekali saya emosi sehingga ketika itu saya tiba-tiba marah karena saya emosi. Bisa. Terus gimana? Jangan lupa minta maaf. Jangan lupa minta maaf. Permohonan maaf akan membuat hal jadi sedikit lebih ringan. Nggak berarti lupa. Ya harus berkali-kali kali ya maafnya. Dan jangan disogok iPad. Jelek sekali teman-teman. Memang benar. Anak yang dengar-dengaran pada kita itu terlihat seperti orang yang paling layak untuk menerima kasih-Mu. Tapi dengar saya baik-baik. Mereka yang pemberontaklah yang benar-benar membutuhkan kasih-Mu. Beda ya. Ini yang kamu pikir normal sekali untuk menyayangi anak yang dengar-dengaran sama kita. Normal sekali, mudah sekali untuk mengasihi orang yang baik sama kita. Tetapi bukan mereka yang butuh kasih kita. Yang butuh kasih mereka adalah mereka yang membangkang.
yang butuh kasih kita, butuh untuk kita perlakukan dengan berbeda adalah mereka yang benar-benar menentang kita. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ngerti teman-teman? Ngerti ya? Susah nggak? Banget. Susah banget. Susah banget. Saya udah tua, gimana? Nggak pernah ada kata terlambat. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang positifnya. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang pertama adalah apa? Nourishment. Memberi makan. Perhatikan gambar yang saya pasang. Apa itu? Orang lagi pakai skincare. Ini masalah utama saya dan istri saya. Istri saya ingin sekali merawat wajah saya dengan rupa-rupa skincare. I hate it. Gitu. Karena saya nggak merasa seperti butuh. Dengar saya baik-baik. Seringkali anak kita pun tidak pernah merasa bahwa dia butuh makanan. Oke? Kita harus paksa mereka untuk sana. Karena itu baik buat mereka. Kita harus kadang-kadang memaksa mereka ke sana. Karena itu baik buat mereka. Terus gimana? Skincare. Istri saya beliin saya skincare. Suruh pakai. Saya pakai. Kalau ingetnya jam 7 pagi, ya saya pakai jam 7 pagi. Kalau saya ingetnya jam 11 malam, saya pakai jam 11 malam. Kalau saya ingetnya siang, nggak bisa karena saya lagi ada di kantor. Ngerti ya? Apa itu artinya nourishment? Jawabannya, bukan. Nourishment itu artinya memberi makan pada saat yang tepat, secara berkala dan berstrategi. Ada di dalam obatnya itu, pakailah sebelum tidur. Setelah cuci muka, setelah ini. Kadang-kadang saya, belum pakai skincare. Pakai aja dulu. Setelah pakai, belum cuci muka. Cuci muka. Terus gunanya apa? Ya itu yang bikin kami ribut gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Itu bercanda. Enggak, saya nggak sebego itu. Lebih bego lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nourishment itu bicara apa? Memberi makanan yang tepat pada saat yang tepat. Nggak asal disiplin. Nggak asal marah, nggak asal membentak, tidak asal bersuara dengan keras, tetapi memberikan apa yang tepat pada saat yang tepat. Ngerti ya? Waktu anak itu bikin salah, terus kamu marahin 3 bulan kemudian, telat. Nggak ada gunanya. Waktu anak itu bikin salah sekarang dan kamu marahin 2 minggu yang lalu, lebih-lebih lagi lu dukun apa? Ngerti ya? Selalu pada saat yang tepat. Selalu pada momen yang pas. Tapi tidak berarti kita impulsif atau reaktif. Terplanning dengan tepat. Terplanning, jaga itu. Harus ada strateginya. Nourishment. Yang kedua, teman-teman, disiplin. Seorang ayah harus melakukan disiplin. Yuk, Ibrani 1 ayat 12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Next, ayat 5. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kamu seperti kepada anak-anak? Ini yang Allah katakan kepada kita. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Pesan penting kepada para anak di tempat ini. Jangan pandang enteng didikan. Didikan Tuhan, didikan orang tua. I know, they're old. Mereka nggak ngerti bahasa zaman sekarang. Saya harus nanya sama anak saya apa itu IDK. Saya baru tahu bahwa itu, I don't know. What's wrong with I don't know? Enggak sih gitu ya. Anyway gitu ya. Betul nggak? Memang mereka old fashion. Ya, tapi mereka punya pengalaman. Dan mereka punya kasih yang tulus sama kamu. Dengarkan mereka. Jangan pandang enteng didikan. Didikan Tuhan apalagi. Next. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Oke? Kenapa? Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudara yang saya kasihi di tempat ini. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang bertobat, menangis, dan hancur hati di hadapan Tuhan. Karena kita mencuri dan gak ketahuan, gak ada yang tahu.
Tapi kita tahu Tuhan kita tahu. Berarti kita dibiarkan lewat oleh Tuhan. Jangan-jangan kita nggak dikasihinya. Sebab kata Tuhan, yang dikasihinya dihajar kalau bikin salah. Ngerti? Ngerti? Padahal reaksi kita kalau kita bikin dosa dan gak ketahuan gimana? Puji Tuhan ya. Haleluya kayaknya ya. Hah? No, kita harusnya menyesal. Jangan sampai Tuhan gak lagi sayang sama kita. Nggak sih, Tuhan gak pernah berhenti sayang sama kita. Ya? Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yuk lanjut yuk. Waktu saya udah dipelototin nama IO nih. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Lagi-lagi yang dibilang tadi, di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi dihajar ini maksudnya bukan MMC gitu ya teman-teman ya. Enggak ya, maksudnya dididik dengan keras. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Serem ya? Oke, next 2 ini. Ayatnya masih lanjut ya. Ini yang ayat 11 yang penting nih. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Sekarang saya minta para ibu yang baca. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kenapa ada kata sebab itu? Karena didikan dan hajaran Tuhan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu seperti melukai, itu seperti ini. Dengar saya baik-baik. Didikan, disiplin dari seorang ayah itu melukai. Itu sebabnya ia perlengkapi kita dengan seorang ibu yang bisa masuk ke kamar anak lalu bilang, "Nak, papamu gak begitu. Papamu cuma gak mau kamu jadi semua yang papamu tidak inginkan. Dan dia hanya ingin jadi seperti yang kamu inginkan." Mama yang bisa merangkul dia. Mama yang bisa menyentuh. Berarti setelah dirangkul mama, papa gak usah minta maaf? Enggak. Rangkul itu seperti preparation. Mengobati dulu lukanya. Jadi waktu papanya masuk lagi, anaknya itu nggak bereaksi negatif. Karena dia sudah dibebat lukanya. Kerjasama yang luar biasa ya. Sekarang teman-teman bisa ngerti nggak sih? Kenapa waktu Allah lihat Adam seorang diri, dia bilang tidak baik manusia ini seorang diri saja. Sisi kokoh seorang laki-laki perlu didampingi oleh sisi keibuan dari seorang wanita. Paduan ini yang akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa bagi Tuhan. Pincang salah satunya akan babak belur semuanya. Makanya perlu suami istri itu untuk saling. Para suami di tempat ini jangan pandang, kamu mah gak reasonable. Ngusurusinnya cuman perasaan doang. Rasional dong. Lalu perempuannya bilang, kamu rasio-rasio melulu. Rasional. Seorang yang rasional yang bisa melihat masalah yang ada di depan. Seorang yang rasional yang bisa mencium bahaya. Tetapi seorang yang penuh perasaan yang bisa merasakan luka di dalam diri orang lain. Kita orang yang rasional bego. Gak ngerti sama, kalau saya bilang bego, ntar saya di demo, maaf. Bukan bego, tidak pinter. Susah, gak apa-apa lah ya, jangan laporkan saya. Bego, gitu loh, ngerti ya? Kita perlu ibu yang bisa menjadi, saya perlu seorang istri yang bisa bilang, udah dong, masa Joshua udah begini loh, kayak gitu. Sadari bahwa disiplin kita tugasnya adalah apa? Mendidik. Menyampaikan pesan tertentu. Kalau pesannya sudah sampai, berhentilah marah. Paham? Kalau pesannya sudah sampai, berhentilah marah. Yang ketiga, instruction. NDI, nourishment, discipline, instruction. Perlu ada instruction yang jelas. Perlu ada perintah yang jelas.
Saya nggak sempat baca, tim musik sudah siap-siap. Mazmur 119 ayat 97 sampai 112. Teman-teman baca ya. Saya perlihatkan satu ayat saja di situ. Ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Ini kata Mazmur. Ini kata Mazmur. Pesan saya yang penting sekali teman-teman. Tanpa mengecilkan kelas parenting tadi. Kelas apa tuh? Fingerprint, grafi, apa itu. Ya itulah ya, morfologi. Itu semua baik. Itu semua penting. Itu semua bagus. Tapi kalau itu semua tidak dilengkapi dengan kamu mengajar firman Tuhan pada anakmu, nggak ada gunanya semua itu. Nggak ada gunanya semua itu. Ajarkan anak-anak kita firman Tuhan. Tahu nggak kenapa? Dari day one dia masuk di SD, dia belajar pandangan dunia tentang hidup ini. Lalu tiba-tiba setelah gede dia nggak suka lagi ke gereja. Kita tanya, gerejanya salah, gerejanya kurang seru, gerejanya kurang, lebih sadis, gerejanya kurang Roh Kudus. Enggak. Kita tidak pernah mempersiapkan mereka dengan alternative point of view. Gak pernah. Anak kita masuk, anak kita lebih tahu hukum Newton daripada hukum kasih. Anak kita lebih percaya hukum ekonomi daripada perintah-perintah firman Tuhan. Lalu kita kaget, kenapa gereja di Eropa kekurangan orang? Kenapa anak-anak muda gak lagi suka? Apakah kita mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia ini? Kita lebih pusing kalau anak kita gak bicara daripada anak kita nggak percaya pada firman Tuhan. Pernahkah kita berdiskusi dengan firman Tuhan? Atau jangan-jangan lebih parah lagi, di mana firman Tuhan tempatnya di dalam hati kita? Jangan-jangan firman Tuhan itu cuma hiasan di lemari buku kita. Gak ada kata terlambat. Yuk kita rubah dunia ini dengan cara gimana? Perhatikan anak-anak kita. Kita dipilih Tuhan gak sembarangan. Gak sembarangan. Tuhan punya misi buat kita dan juga buat anak-anak kita. Bahkan buat semua di dunia ini. Tuhan punya misi seperti itu. Dan dengar saya baik-baik. Dia mau libatkan kita di dalam misinya. Dengan cara gimana? Mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang hebat. Menjadi generasi yang powerful, menjadi generasi yang dengar saya baik-baik, menjadi generasi yang biblical. Sempatkan diri kita untuk berbicara firman Tuhan pada anak-anak kita. Sebab hanya itulah harapan kita. Tanpa firman Tuhan, semuanya gak ada gunanya.